Watashi no namae wa Cynthia desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai minasan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Bagaimana materinya? Seperti apa kalimatnya? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, materi yang pertama kita bahas adalah tentang waktu. Waktu ini biasanya berhubungan sama jam. Nah, kalau menyebutkan jam dalam bahasa Indonesia pastinya udah pada bisa dong ya. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara menunjukkan atau menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Oke, yang pertama kita masuk di jam. Jam dalam bahasa Jepang itu kita sebut dengan ji. Di sini ada 12 jam. Itu jam satunya ada ichiji, jam 2-nya niji, jam 3 sanji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, dan jam 12 ada juniji. Ini adalah hitungan jam dalam bahasa Jepang. Nah, catatannya adalah yang harus kalian ingat adalah jam itu hanya sampai jam 12. Mau di Indonesia atau dimanapun, jam itu sampai jam 12. Jadi kalau kalian ketemu dengan jam yang lebih dari 12, misalkan ada jam 13, jam 14, jam 15, dan sebagainya, penyebutannya akan tetap kembali ke hitungan awal, ke hitungan jam 1. Jadi kalau ada jam 13, kita akan sebut dengan jam 1. Jam 14 kita sebut dengan jam 2. Begitu seterusnya. Ini hanya perbedaan format aja ya. Ada format 12 jam dengan format 24 jam. Itu untuk jam. Selanjutnya kita masuk ke menit. Kalau menit dalam bahasa Jepang itu kita sebut dengan fun atau pun. Ada yang pakai F, ada yang pakai P. Bedanya apa sih fun dengan pun? Nah, di sini ada tabel. Tabel di sini ini yang nantinya jadi patokan untuk di menit-menit setelahnya atau menit-menit banyaknya, menit-menit lainnya. Ada 1 menit itu ipun, 2 menit nifun, 3 menit sanpun, 4 menit yonpun, 5 menit gofun, 6 menit ropun, 7 menit nanafun, 8 menit hapun, 9 menit kyufun, 10 menit jupun, 11 menit juipun, 20 menit mijupung, 30 menit sangjupung atau hang. Untuk 30 menit kalau misalkan kita mau pakai sanjupung berarti sanjupung aja, kalau mau pakai hang berarti hang aja. Cukup digunakan salah satu, nggak usah dua-duanya. Nah, terus bagaimana sih cara membedakan mana yang pakai P, mana yang pakai F? Selain patokan dari tabel, kita juga ada patokan lain. Jadi patokannya adalah kalau misalkan kalian ketemu dengan angka yang akhirannya 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 atau yang berakhiran 0, itu kita menggunakan kata bantu bilangan pun. Kalau yang belakangnya 2, 5, 7, dan 9, nanti kita pakai kata bantu bilangannya adalah fun. Baik lagi ke tabel, contoh kayak tadi ada 1 menit itu namanya ipun karena akhirannya 1, nanti pakainya pun. Terus ada 11 menit, kenapa pakainya juipung? Karena 1 menitnya adalah ipung. Jadi kita pakainya P bukan F, dan ipung bukan ichipung. Dan begitu seterusnya. Jadi patokannya ada di catatan ya, mana yang pakai pun dengan fun. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang menitnya, tentang jamnya, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada gambar jam, di situ jarum pendeknya ke angka 2 dengan jarum panjangnya ke angka 12. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia ini ada jam 2 tepat ya. Untuk bahasa Jepangnya, jam 2 ini kita sebut dengan niji atau kita bisa sebut dengan chodo niji. Chodo artinya adalah tepat. Jadi chodo niji itu jam 2 tepat. Boleh pakai niji, boleh pakai chodo niji. Contoh kedua, oke, di sini ada jarum pendeknya ke angka 11 dan jarum panjangnya ke angka 1. Berarti ini masuknya 5 menit ya. Jadi ada jam 11 lewat 5 menit atau jam 11 5 menit. Untuk bahasa Jepangnya, jam 11 itu kita punya juichiji dan 5 menitnya kita punya gofung.
Jadi jam 11.05 adalah Jui Ciji Gofung. Contoh selanjutnya, ada jam 4:58. Jam 4 di sini bahasa Jepangnya adalah Yoji. Sementara 58 menitnya adalah Goju Happung. Kenapa Goju Happung? Kenapa bukan Goju Hachifun atau Goji Hachipun? Karena kita balik lagi ke tabel tadi, 8 menit itu kita punya Happung. Jadi 8 menit. Kalau kalian ketemu angka dengan menit yang belakangnya 8 akan menjadi Happung. Berapapun itu akan menggunakan Happung. Sementara Gojunya itu adalah 50. Jadi 58 menit Goju Happung. Contoh yang selanjutnya, nah di sini ada jam 18.19. Tadi di awal saya sudah ingatkan, saya sudah bahas bahwa jam itu hanya sampai jam 12. Jadi kalau kalian ketemu angka jam yang lebih dari 12, kita akan kembali ke hitungan awal. Kalau kayak gitu, jam 18 ini akan kita sebut dengan jam 6. Nah, terus bagaimana cara membedakan 6 pagi dengan 6 sore? Nanti akan kita sisipkan kata keterangan, kata bantu membeda antara pagi dan siang. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan atau kita kenal dengan AM dan PM. Kalau dalam bahasa Jepang, AM atau pagi itu disebut dengan gozeng. Ini berlaku dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sementara untuk PM atau siang, kita sebut dengan gogo. Ini berlaku dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi nantinya kalau kalian ketemu dengan jam yang penulisannya adalah 13, 14, 15 dan seterusnya sampai 24, itu akan masuk ke kategori gogo. Karena itu terletak di jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke. Kita balik lagi ke contoh jam 18.19. Tadi jam 18 adalah jam 6. Jam 6 di sini letaknya ada di sore. Makanya kita pakainya gogo. Gogonya kita taruh di depan sebelum jam. Jadi kita sebutnya dengan gogo rokuji jukyufung. 18-nya kita ganti dengan rokuji. 19-nya ini ada jukyufung. Kenapa pakai F? Nah, baik lagi ke catatan tadi di awal atau tabel di awal. Kita ketemu dengan angka 9. 9 itu akan berakhiran dengan F. Kata bantu bilangannya adalah fun, pakainya F. Jadi jukyufung. Gogo rokuji jukyufung. Jam 6:19 menit. Sekarang kita masuk contoh kalimatnya nih. Gimana kalau misalkan kita masukin ke dalam kalimat? Oke, di sini saya punya kalimat. Sebenarnya ini gampang. Nanti kita ketemu sama keterangan waktu. Keterangan waktunya ada di bagian depan, ada di posisi paling depan. Terus kita sebutkan jamnya dan diakhiri dengan kata des. Jadi contohnya adalah Ima shichiji sanjupung des. Sekarang jam 7.30 menit. Ima itu artinya adalah sekarang. Shichiji jam 7, sangjupung itu 30 menit. Des, ingat, kalau kalimat dalam bahasa Jepang pasti diakhiri dengan des untuk kalimat positif dan yang berakhiran adalah kata benda. Sanjupung 30 menit. Bagaimana kalau kita mau pakai hang? Berarti sanjupung ya, kita ganti dengan hang. Jadi Ima shichiji hang des. Sekarang jam 7.30 menit. Itu juga boleh. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau nanyain jam? Nah, kalau kita mau nanyain jam, kita bisa pakai kata tanya nanji. Nanji itu artinya adalah jam berapa. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayako-san, ima nanji desu ka? Ayako, sekarang jam berapa? Ada nanji ya. Nanji artinya adalah jam berapa. Terus Ayakonya jawab. Juji desu, jam 10. So desu ka? Oh, begitu. Jadi kalau kita mau nanyain jam, kita bisa pakai kata nanji. Nanji ini walaupun hitungannya cuma jam berapa, tapi kalau misalkan emang kebetulan jamnya ada menitnya, berarti menitnya harus dibawa juga. Kayak misalkan kalau ternyata jam 10-nya ada jam 10 menit, berarti nanti jawabnya juji jupung des. Tapi kalau menitnya 0, berarti cukup sebutkan jamnya aja, kayak juji jam 10.
Oke, minasang, cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dapat bermanfaat, dan dapat kalian pergunakan, dan dapat kalian ungkapkan dalam kesehariannya kalian. Tuh. Nah, untuk ngecek pemahaman kalian, saya sudah menyiapkan latihan soal. Saya punya 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan dengan rubah ke dalam bahasa Jepang, ditulisnya dengan huruf hiragana dan romaji ya. Nanti setelah dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan tenggang waktu yang saya berikan. Untuk batas waktunya sampai hari apa, nanti saya share di grup masing-masing. Oke, minasang, jangan lupa dikerjakan dan selamat mengerjakan. Minasang, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa kerjain tugasnya.